melangkah bersama dalam cinta yang nyata, menjalin harapan, menggapai terang hati, menyatu tak terpisah dalam kasih yang tak pernah patah. Komunitas kita sepakat diperlengkapi untuk kuat, bertumbuh dalam iman teguh, melahirkan kerajaan Allah yang utuh. Langkah kecil menjadi besar saat jiwa-jiwa terus mekar dalam pemuridan. Kita belajar tangan bergandengan, saling menguatkan, impian bersama takkan terhentikan. Komunitas kita sepakat diperlengkapi untuk kuat, bertumbuh dalam iman teguh, melahirkan kerajaan Allah yang utuh. Selamat pagi, Shalom, rekan-rekan Koramdio yang dikasihi dalam Tuhan. Tamu saya kali ini adalah senior saya, orang yang pertama kali memikirkan tentang gereja Balef. Beliau bersama dengan Pak Samiton dan teman-teman yang lain, pejuang di awal-awal. Dan kita mau dengarkan apa sih yang menjadi kerinduan hati beliau. Dan kita tidak berlama-lama, saya sapa tamu saya yang sangat dipakai dan dikasih oleh Tuhan, Bapak Kunata. Selamat pagi, Pak Kunata. Selamat pagi, Pak Yakub. Iya, terima kasih Bapak menerima undangan saya. Di minggu-minggu yang lalu, kita udah wawancarain yang BR91 ya, ada Pak Suyatna, juga Pak Loki ya. Nah, apa sih yang Bapak pikirkan sekarang ini untuk gereja Tuhan, terutama Balef? Silakan Pak. Ya, sebetulnya ini merupakan suatu beban lama dan suatu inspirasi dari, saya percaya bahwa ini Roh Kudus ya, memimpin gereja kita. Gereja kita adalah gereja sel. Lalu tentu gereja sel itu sungguh memberikan suatu jawaban yang sangat konkret. Jadi kita semua ada di dalam komsel dan kemudian ada di dalam kompak. Dan kerinduan saya melihat hari-hari ini bahwa komsel itu tidak bisa kuat kalau tidak diayomi, tidak dibapai. Nah, jadi saya melihat kata kuncinya ada di kompak pemimpin, yang seringkali saya sebut itu level kompak level 2. Nah, jadi tetapi ini merupakan suatu pergumulan tentunya untuk bisa sampai ke titik itu. Karena apa? Karena tidak mudah ya para pemimpin-pemimpin itu bisa hidup bersama. Nah,
Jadi, tetapi bagi saya itu sesuatu yang eh, tidak sulit ya. Kalau kita dipimpin oleh Tuhan penuh dengan Roh Kudus ya. Sementara saya hari-hari ini kompak ya dengan seorang dari saudara seiman di Perth ya. Dan itu kami bersekutu di dalam persekutuan yang cukup dalam ya. Ya, karena beliau ada di dalam kondisi yang sulit ya, di dalam kesulitan-kesulitan sakit ya, istrinya sakit serius gitu. Nah, tetapi kami melewati bersama-sama. Dan itu salah satu contohnya, Pak Yakub. Jadi saya melihat kalau gereja kita ya membangun batu-batu yang hidup ini menjadi suatu rumah Tuhan yang tersusun rapi. Kalau kita tersusun rapi kan berarti kita mau disusun, ya kan? Kalau kita mau mengalami Kristus kuat di tengah-tengah kita, tentunya kita bersedia untuk disusun. Dan untuk disusun ini adalah membangun hubungan tadi, ya kan? Jadi kita tidak bisa sendiri, sama seperti Elia tidak bisa sendiri. Tuhan memerintahkan dia untuk mengurapi Hazael, Yehu, dan Elisa pengganti dia. 3 orang. Ya. Ya, seperti itu Pak Yakub. Kira-kira Pak Kunata melihat ini bukan gereja Balawajaya pada umumnya, gereja sekarang situasinya seperti apa? Dingin, sukam, atau pemimpinnya bagaimana? Silakan Pak. Pertama, seorang pemimpin, seorang gembala tentunya tidak bisa teriak-teriak hanya menyampaikan pertobatan ya kan. Sementara kondisi jemaatnya sendiri kita tidak tahu. Itu pertama, ya kan. Lalu di level pekerja, ya kan. Itu pun juga kita tidak tahu kalau mereka tidak ada di komsel dan tidak ada dalam suatu persekutuan dalam keluarga ataupun juga di dalam komunitas. Yang ketiga, di mana kalau ada kompak, ya tentunya kompak ini tidak sendirian. Dia tidak hanya pimpin satu kompak, tetapi dia harus ada di dalam kompak yang disebut kompak pembapaan, ya kan? Jadi seperti Elia itu berkata bahwa kalau roh Elia itu datang dia memulihkan segala sesuatu, ya kan? Ya, hati bapak-bapak akan kembali kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya akan kembali kepada bapak-bapaknya. Begitu Pak ya. Luar biasa, luar biasa. Bapak sekarang sama Ibu Edi tinggal berdua aja di rumah ya Pak ya? Ya, sekarang kita pacaran lagi Pak. Amin. Pak Yakub juga gitu ya, tinggal ngomong lucu ya. Kegiatannya apa aja Pak hari-hari? Kegiatan saya menolong keluarga saya Pak. Jadi menolong keluarga saya, membangun keluarga saya, dan mereka sangat diberkati. Dan tentunya saya harus menolong membapai juga mantu-mantu saya yang luar biasa. Amin. Jadi cucu-cucu saya ya kan. Ya di sana. Malah kayak Yakub gitu Pak. Pak, saya sangat terinspirasi ketika Bapak bilang pelayanan Elia itu adalah kompak pemimpin ya Pak. Iya betul. Saya melihatnya. Ya, ceritakan gimana sama ayatnya Pak sekali. Jadi kan firman Tuhan bilang di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 itu ya, bahwa kita tahu ceritanya bahwa Elia itu menantang nabi-nabi Baal ya kan, nabi-nabi Asyera itu karena mereka sudah meninggalkan Tuhan. Jadi intinya itu membuat bangsa Israel musuh lah bagi bangsa Israel, dan bahkan mereka jatuh dalam berbagai suatu kehidupan yang tidak baik. Nah, jadi yang saya lihat bahwa kompak ini, ya kan, kompak ini itu perlu tim, Pak. Karena Elia tidak bisa sendiri, ya kan, makanya Tuhan dia bisa membunuh 450 Nabi Baal, tapi ketika dia menerima ancaman dari satu orang, Isabel,
dia mau mati, ya kan? Dan dia lari, ya kan? Ya bayangkan, ya barusan saja melakukan mujizat besar, tetapi dia lari, ya kan? Menghindar dari Israel, ya kan? Tetapi Tuhan melakukan mujizat, memimpin dia, malaikat kasih dia makan, ya kan? Sampailah tiba dia di Gunung Horeb. Nah, disitulah Tuhan berfirman kepada dia. Nah, ini penting, menurut saya ini penting. Karena Tuhan bertanya gitu, apa yang kamu lakukan Elia? Ya kan, apa yang kamu lakukan? Dan dia berkata dia melakukan segiat-giatnya. Nah, sama persis seperti kita. Nah, kalau kita fokus kepada pekerjaan, ya kan, tentunya kita akan melakukan sebanyak mungkin, sekuat mungkin, ya kan. Tetapi Tuhan berfirman, sebetulnya fokusnya itu bukan pekerjaan, tapi fokusnya itu adalah Tuhan sendiri. Ya, nah jadi Tuhan sendiri fokusnya. Jadi kalau kita fokus kepada Tuhan, sudah pasti kita bersekutu dan sudah pasti kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan efektif. Tetapi kalau kita melakukan, ya memang ada orang-orang tertentu yang memang bisa dengan kemampuan dan kasih karunia-Nya gitu. Tetapi yang Tuhan inginkan itu bukan itu. Di dalam kesatuan. Nah, di dalam kesatuan ini, di dalam bertiga yang Tuhan bilang harus diurapi ini, ya, Hazael, Yehu, dan Elisa ini, itu tentu mereka harus hidup bersama. Nah, contohnya di mana? Contohnya ketika Tuhan Yesus bawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus ke gunung Tuhan. Nah, itu contoh yang paling konkret. Ya kan? Jadi, murid-murid ini tentunya level pemimpin. Ya kan? Supaya mereka mengayomi, ya kan, memberikan teladan dalam kehidupan, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam seluruh aspek kehidupan. Wow, ini keren. Jadi itulah yang Tuhan inginkan. Dan ini memang merupakan suatu perjalanan yang sulit. Tetapi saya percaya, ketika kita berada di dalam situasi ini, kita berhenti berbuat dosa, ya kan? Kita hidup di dalam kasih persaudaraan. Kenapa? Karena gaya hidup itu sudah kita hidupi terus-menerus. Itu disebut kompak di antara pemimpin. Demikian juga dengan Sadrah, Mesak, dan Abednego. Saya melihat seperti itu, Pak Yakub. Ya, jadi sehingga ada kasih yang meluap-luap di tengah-tengah kita, di mana kita bisa membangun gereja dengan efektif. Gitu, Pak Yakub. Itu luar biasa, dalam sekali ya Pak. Pak, kira-kira keluarga, keuangan, dan komunikasi itu kan diajarkan di Prias Jati ya Pak. Itu bisa menghambat nggak ya Pak? Oh enggak, sejalan Pak Yakub. Semua sejalan Pak. Wow, semua sejalan Pak. Iya, maksud saya komunikasi, keuangan yang tersendat, dan pria yang tidak menjadi Kristus itu bisa menjadi penghambat ya Pak ya? Seharusnya tidak Pak Yakub. Karena begini Pak, karena ketika kita bertiga, kan firman Tuhan bilang bahwa esensi sel itu sendiri, bahwa Kristus ada di tengah-tengah kita. Jadi fungsi karunia-Nya itu lengkap Pak Yakub. Bertiga ini kan berarti ya mereka saling mengokohkan, saling membangun, melengkapi satu sama lain untuk membangun mereka-mereka yang bermasalah dalam keuangan, ya kan? Bermasalah di dalam soal apapun saja, sakit penyakit, ya kan? Waduh, saya melihat sesuatu yang luar biasa dan dahsyat sekali Pak. Karena kita tidak lagi, maksudnya Kristus di tengah-tengah kita. Karena ayat ini, penggenapan ini pasti terjadi. Ya. Karena firman Tuhan bilang di dalam Kolose 1 itu betapa hebat kuasanya di tengah-tengah kita. Seperti itu, Pak. Luar biasa, luar biasa. Bapak punya murid nih, ngomong-ngomong. Muridnya banyak, Pak. Jadi banyak ya? Silih berganti, Pak. Silih berganti. Sekarang ya memuridkan, ya walaupun online juga ada, ya kan. Onsite tentunya di Komsel ya, Pak ya. Ada, Pak. Luar biasa. Bagaimana kegiatan rohani Pak Kunata setiap harinya?
Saya setiap hari berdoa penuh Roh Kudus dan mempelajari firman Tuhan. Jadi bukan hanya saya membaca, tapi saya mempelajari, saya merenungkan. Saya melakukan itu bisa 3 kali ya. Bisa 3 kali, malam, pagi, dan siang. Begitu Pak Yakub. Puji Tuhan. Pak, kira-kira ada saran apa ini untuk Koramdeo yang kita kasihi ini, tempat Pak Mardi? Ya, sesuai dengan topik ini Pak Yakub, saya sudah bilang bahwa ayo kita susun rapi gitu pasukan-pasukan kita ini. Karena mereka itu ya kan harus diurapi, harus dituntun. Si A dekat sama si B, si C. Pak, ini kami ada bertiga, kita ada berdua. Nggak apa-apa. Ya, tolong doakan dan kami akan hidup bersama, kompak bersama, dan kami akan mengequip, akan memimpin teman-teman yang lain dan melakukan pemberitaan Injil dan melakukan pekerjaan rohani untuk membangun tubuh Kristus. Begitu sih, Pak. Iya, luar biasa. Ya Pak, mudah-mudahan habis ini Pak Kunata bisa bersama dengan teman-teman yang lain, dan saya juga mendoakan terus bagi yang membutuhkan, yang sakit, yang bermasalah, supaya tiap pagi Mesbah Koramdeo kita ini bisa jadi berkat ya Pak. Amin Pak Yakub. Iya, mari kita berdoa ya Pak. Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang menjadi kepala gereja, dan kami percaya Tuhan yang menjadikan kompak para pemimpin ini, jadikanlah sesuai dengan kerinduan anak-Mu, hamba-Mu Pak Kunata Tuhan. Kau berkati kami semua pagi ini dengan kasih setia-Mu dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Ebenezer. Dalam nama Yesus. Amin. Iya, terima kasih Pak Yakub. Kita melangkah bersama dalam cinta yang nyata, menjalin harapan, menggapai terang. Hati menyatu, tak terpisah, dalam kasih yang tak pernah patah. Komunitas kita sepakat diperlengkapi untuk kuat bertumbuh dalam iman teguh, melahirkan kerajaan Allah yang utuh. Langkah kecil menjadi besar, saat jiwa terus mekar dalam pemuridan. Kita belajar tangan bergandengan, saling menguatkan, impian bersama takkan terhentikan. Komunitas kita sepakat diperlengkapi untuk kuat bertumbuh dalam iman teguh, melahirkan kerajaan Allah yang utuh. Komunitas